Bab 27. Suruh Dewi selesaikan masalah. Mendengarnya, pelipis Mike tiba-tiba berdegup, wajahnya menjadi pucat, jantungnya melonjak ketakutan. Christy yang berada di samping dengan tenang berkata, "Direktur Lian, gambar desain ini memang dibuat oleh perusahaan kami, aku berani menjamin ini." Menjamin? Bagaimana cara menjaminnya? Dengan bergantung pada playboy terkenal dari keluarga Liu. Christy buru-buru melangkah ke depan dan memberikan jaminan untuk Mike, gambar desain ini dibuat dengan usaha keras Mike, aku bisa membuktikannya untuknya. Direktur Lian, kamu tidak percaya padanya, kamu seharusnya percaya padaku, kan? Aku sudah berada di industri desain selama lebih dari 20 tahun, seharusnya aku tahu lebih banyak darimu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Lian dengan tidak sabarnya menyela, apa yang kamu tahu? Gambar desain ini tidak hanya sesederhana menggambar, pekerjaan lanjutannya juga mengharuskan desainernya untuk menindaklanjuti keseluruhan proses, kalau tidak, pasti akan ada masalah. Orang yang asal-usulnya dipertanyakan seperti Mike, menurutmu, apa aku akan menyerahkan proyek perusahaan WHO padanya untuk ditindaklanjuti? Selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk memberikan perintah pada sekretaris, antar tamu keluar. Christy memegang hatinya, dengan gelisah bernafas terengah-engah, dia benar-benar tidak bisa menerima diusir keluar oleh perusahaan WHO seperti ini, dia melangkah maju dan ingin menjelaskan. Lian membuka mulut pada saat ini, melihat kamu yang sudah tua juga tidak mudah, aku mengingatkan dua hal padamu. Pertama, temukan desainer asli dari gambar desain tersebut dan datang berdiskusi denganku. Jika kalian ingin bekerja sama dengan perusahaan WHO, jangan menipu siapapun, trik-trik kecilmu semuanya adalah mainan kecil di depan kami. Kedua, bos WHO adalah tuan muda keluarga Lin dari kota Wasa, jika kalian ingin bekerja sama, kalian harus memuaskan tuan muda keluarga Lin dulu. Christy terkejut, WHO ternyata diakuisisi oleh keluarga Lin. Kenapa tidak ada sedikit pun berita yang menyebar di luar sebelumnya? Dia ingin bertanya lagi, tapi pihak lain sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dua orang pengawal bergegas masuk, menyeret mereka keluar, lalu langsung mengusir mereka dari perusahaan WHO. Di depan sekelompok orang, Christy dan Mike diusir dari perusahaan dalam situasi yang sangat memalukan. Christy kehilangan muka, marah dan tersinggung, hampir saja mengalami serangan jantung. Mike tidak dapat menahan diri, menunjuk ke pintu perusahaan WHO, berteriak memaki, perusahaan bodoh apa ini, aku tidak ingin bekerja sama denganmu. Mendengarkan makian cucunya, Christy mengertakkan gigi, dengan tajam berkata, kamu diam saja, apa kamu masih mau kehilangan muka lagi? Mike berkata dengan marah, nenek, mereka terlalu menindas orang, bagaimana bisa mereka menindas orang seperti ini? Christy menekan amarahnya dan memarahi, siapa suruh kamu menjadi terkenal karena tidak punya keterampilan dan tidak belajar? Sekarang didengar oleh orang lain, membuat perusahaan malu di depan rekan-rekan di kota Gopo. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Ditegur dan ditunjuk-tunjuk oleh Christy, wajah Mike memerah, tapi dia tetap diam, tidak berani membantah. Setelah diam sejenak, dia baru bertanya dengan hati-hati, nenek, apa yang harus dilakukan sekarang? Christy memikirkannya sambil berkata, keluarga Lin kota Wasa juga datang untuk membuat keributan di pesta pertunangan adikmu, sekarang perusahaan WHO sudah diakuisisi oleh tuan muda keluarga Lin, kelihatannya tuan muda keluarga Lin yang memanipulasi semua ini. Keluarga Lin. Mike sepertinya tiba-tiba terbangun, segera berteriak, aku mengerti, Dewi pasti tidak terima, jadi mencari tuan muda keluarga Lin untuk membantunya. Wanita yang tidak tahu malu ini, aku akan membersihkannya ketika begitu aku kembali. Christy berteriak, membersihkannya. Kamu tidak takut tuan muda keluarga Lin akan membunuhmu? Mike ketakutan hingga lehernya menjadi kaku, buru-buru bertanya, apa yang harus aku lakukan? Setelah memikirkannya, Christy berkata, kembalikan desain itu padanya, suruh dia datang dan berbicara dengan Direktur Lian. Mike terkejut, berkata, nenek, tidak bisa, Dewi adalah seorang wanita, dia orang luar. Jika kamu menyuruh dia menjadi direktur desain, bukankah itu akan lebih mempermudah dia dan Rocky? Brengsek. Christy memelototinya, berkata, kita harus mengutamakan keseluruhan situasi.
Jika kerjasama ini gagal, maka kesempatan sukses untuk keluarga Liu akan hilang. Bahkan jika nanti kamu mewarisi properti keluarga di masa depan, lalu apa? Apa sedikit uang cukup untuk kamu? Mike langsung mengerti. Christie dengan dingin berkata, cepat telepon dia, suruh dia datang mencari Direktur Lian. Mike hanya bisa mengangguk dan menelepon. Pada saat ini, Rocky dan Dewi sudah kembali ke rumah. Ketika ponsel berdering, Dewi mengangkat ponselnya, melihat yang menelepon adalah Mike, dia dengan marah tidak menjawabnya. Rocky membuat isyarat untuk diam padanya, lalu mengambil ponsel untuk mengangkatnya, berkata, halo. Mike dengan dingin mendengus, Rocky. Kenapa kamu? Di mana Dewi? Nenek mencarinya, panggil dia. Rocky berkata, suasana hati Dewi sedang buruk, dia tidak ingin bicara, jika ada sesuatu, katakan saja padaku. Mike memaki, kenapa aku harus memberitahumu? Kamu siapa? Rocky mengangkat bahu, berkata, kalau begitu lupakan saja, sampai jumpa. Melihat dia menutup telepon, Dewi terkejut, nenek mencariku, seharusnya ada sesuatu yang terjadi. Kenapa kamu menutup teleponnya? Rocky mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, berkata, aku perkirakan nenek akan datang ke sini secara pribadi sebentar lagi, bersiaplah. Dewi sangat terkejut, berkata, nenek datang untuk apa? Rocky tersenyum datar, berkata, tentu saja datang untuk memohon padamu. Di sisi lain, Mike sedang memegang telepon dengan ekspresi wajah marah, sial, sampah macam apa dia? Berani-beraninya menutup telepon. Ekspresi Christie juga jelek, dia dengan dingin berkata, mereka berdua mengabaikanku, mereka pasti tahu aku punya permintaan pada mereka sekarang. Berbicara sampai di sini, Christie mengertakkan giginya, dengan marah berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi ke rumahnya untuk mencarinya sendiri. Aku ingin lihat, apa lagi yang ingin dia lakukan. Segera, keduanya langsung menuju ke rumah Dewi. Setelah tiba, Mike berlari ke pintu terlebih dahulu dan menggedor pintu dengan keras. Rocky membuka pintu, melihat Mike di depan pintu, berbalik ke samping, menghalangi dia untuk masuk, bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Mike dengan bencinya berkata, di mana Dewi? Suruh dia keluar. Rocky tersenyum sedikit, berkata, Dewi sedang dalam mood yang buruk, tidak menerima tamu, silakan kembali. Dia tahu Christie sudah menyentuh paku di tempat Lian, makanya datang untuk meminta bantuan, jadi dia berencana untuk mengabaikannya dulu, baru berbicara lagi. Christie mendengus, berkata dengan keras, di mana Andrew? Di mana Jenny? Kalian keluar. Aku tanya kalian, sekarang bahkan aku tidak bisa memasuki rumah kalian. Ketika ibu mertuanya Jenny mendengar panggilan itu, dia buru-buru berlari keluar rumah, menarik Rocky pergi, berkata sambil tersenyum, Ma, aku tidak mendengarmu tadi, silakan masuk, jika ada sesuatu, kamu bisa menelepon, tidak perlu datang ke sini secara pribadi. Christie mendengus dan mengabaikan Jenny, dia berjalan ke sofa dan duduk sendiri, memerintahkan, panggilkan Dewi. Jenny buru-buru memanggil Dewi, sementara Andrew menyajikan teh untuknya. Segera, Dewi keluar dari kamar, duduk di seberang Christie dengan wajah datar. Christie memelototi Dewi, menekan amarah di dalam hatinya, berkata, Dewi, aku ingin memintamu untuk membantuku melakukan sesuatu, kamu tidak boleh mengelaknya. Melihat neneknya bertingkah seperti sedang memberikan kritik, Dewi merasa sedikit gugup dan berkata, ada apa? Christie berkata dengan dingin, aku akan pergi ke perusahaan WHO untuk bertemu dengan Direktur Lian nanti sore, tapi kontrak masih belum ditandatangani. Dia mengatakan kalau perusahaan WHO sudah diakuisisi oleh Tuan Muda Keluarga Lin, kamu minta pada Tuan Muda Keluarga Lin, pastikan untuk menandatangani kontrak. Bab 28. Tunggu dia datang memohon padaku. Dewi tertegun. Dia tidak menyangka begitu neneknya datang, dia akan langsung memberikan perintah seperti itu padanya. Gambar desainnya diambil oleh dia dan Mike, ini membuatnya sangat marah. Sekarang mendengar nada memerintah neneknya, dia menjadi lebih tidak puas, dengan dingin berkata, maaf, aku tidak mengenal Tuan Muda Keluarga Lin, aku tidak dapat membantumu. Christie mengerutkan keningnya, berpikir dia sedang mengelak, dia merasa tidak senang.
Dia memerintahkan dengan nada yang tidak bisa ditolak, aku tidak peduli kamu mengenalnya atau tidak, singkatnya, kamu menggambar gambar desain ini, kamu juga harus bertanggung jawab atas masalahnya. Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, kamu harus menyelesaikannya untukku, kalau tidak, kamu keluar dari perusahaan, seluruh keluargamu keluar dari keluarga Liu kami tidak memelihara sampah. Dia menyelesaikan makiannya dengan tegas, menaruh semua kemarahan yang dia terima dari perusahaan Weho di hari itu pada Dewi. Setelah memaki, dia bangkit dan pergi, sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Dewi. Menurutnya, semuanya adalah salah Dewi. Bagaimanapun, Dewi harus menyelesaikannya. Setelah Kristi pergi, Dewi merasa sedih, marah dan murka. Ketika gambar desainnya diambil, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menjelaskannya. Sekarang perusahaan Weho tidak mau menandatangani kontrak, Kristi malah menyalahkannya. Seperti alat yang digunakan, bisa dilempar ke sana ke sini. Dewi sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata, kesedihannya sangat berat. Jenny datang, menepuk tangan Dewi, berkata, Dewi, dengarkan nenekmu dan cari tuan muda keluarga Lin, ini juga bukan hal yang buruk. Mungkin tuan muda keluarga Lin menyukaimu, jangankan satu kerjasama, kamu suruh dia untuk menandatangani 10 kerjasama pun tidak masalah. Andrew juga buka mulut, Dewi, masalah ini juga terkait dengan reputasi bisnis keluarga Liu, yang lebih penting, posisi keluarga kita dalam keluarga Liu, kamu pergi ke perusahaan Weho, tidak ada masalah untuk meminta belas kasihan. Melihat kedua orang tuanya setuju, Dewi dengan tidak berdayanya berkata, aku bilang aku sama sekali tidak mengenal tuan muda Lin, kenapa kalian tidak percaya? Setelah mengatakan ini, mata Dewi memerah karena sedih, berlari kembali ke kamarnya. Jenny memandang Rocky, mendengus, berkata, ini semua karena kamu, tidak bisa melakukan apapun, membuat Dewi disalahkan. Andrew juga mengangguk, berkata, Dewi sungguh gadis yang baik, kenapa dia menikahimu? Rocky mengangkat bahu, tidak berdayanya berkata, Pa, Ma, aku bahkan tidak mengatakan apa-apa, itu karena kalian ngotot memaksa Dewi untuk mencari tuan muda Lin, dia jadi sangat marah. Jenny berkata dengan kesal, apa masih ada yang perlu kamu bicarakan? Cepat bujuk Dewi. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Rocky juga tidak ingin berdebat dengan ibu mertuanya lagi, dan buru-buru ke pintu kamar. Tepat ketika akan membuka pintu kamar tidur, malah menyadari kalau pintu kamar sudah dikunci oleh Dewi. Rocky mengetuk pintu, berkata, Dewi, kamu baik-baik saja. Dewi berteriak, kamu tinggalkan aku sendiri sebentar. Dia penuh dengan keluhan, di satu sisi tekanan yang diberikan oleh neneknya, di sisi lain, dia merasa kalau keluarganya sama sekali tidak peduli pada dirinya sendiri, memaksa dia untuk mencari tuan muda Lin itu. Kenapa tidak ada yang percaya kalau dia tidak ada hubungannya dengan tuan muda Lin itu? Memikirkan ini, Dewi akhirnya tidak bisa menahan tekanan di hatinya, memeluk lututnya, air mata yang jatuh sepertinya tidak bisa berhenti. Rocky berdiri di depan pintu, mendengarkan tangisan di balik pintu, dia juga merasa tidak nyaman. Setelah hening beberapa saat, dia mengetuk pintu lagi, jika kamu memiliki keluhan, beritahu aku, bahkan jika kamu sedang mencari tuan muda Lin, aku juga bisa membuatnya segera muncul di depanmu, jangan menangis. Kata Rocky mengertakkan gigi. Mendengarkan kata-katanya, Dewi merasa semakin sedih dan menangis, Tuan muda Lin, Tuan muda Lin. Kalian semua tahu Tuan muda Lin, aku adalah istrimu, apa kamu begitu ingin aku bertemu dengan Tuan muda Lin itu? Rocky tersenyum pahit di depan pintu, oke, jangan bertemu dengan Tuan muda Lin itu, oke. Suami akan mendengarkanmu, buka pintunya, biarkan aku masuk, oke. Dewi merasa lebih nyaman, berhenti menangis, dan bergumam dengan suara rendah, oke. Sambil berbicara, Dewi membuka pintu dengan lembut. Melihat Dewi yang sedih, Rocky merasa sangat tertekan, tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Dewi, nenek, apa yang akan kamu lakukan? Dewi menggelengkan kepalanya, berkata dengan tidak berdaya, apalagi yang bisa aku lakukan? Nenek sudah berbicara, jika aku tidak pergi ke perusahaan Weho, takutnya nenek tidak akan membiarkan keluarga kita begitu saja.
aku juga hanya bisa pergi ke sana, tapi jika tidak berhasil, jangan salahkan aku. Rocky berpikir, berkata, jika kamu percaya padaku, serahkan ini padaku, oke. Dewi mengatakan, meskipun dia tidak percaya Rocky memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, tapi pada saat ini, dia sudah puas dia bisa mengandalkannya. Keesokan paginya, sebelum Dewi bangun, ponselnya berdering. Dewi mengambilnya, melihat yang menelepon adalah Christy, dia segera menendang Rocky yang ada di lantai, dengan suara rendah berkata, "Nenek." Rocky duduk, mengangkat telepon, "Halo. Rocky. Kenapa kamu lagi?" Christy berkata dengan muram, "Di mana Dewi, kenapa dia tidak datang bekerja? Apa dia pergi ke perusahaan Weho?" Rocky berkata dengan datar, "Tidak, Dewi sedang tidak enak badan hari ini, aku akan membantunya untuk pergi minta izin." "Kamu." Christy marah, berteriak, "Jika dia tidak meninggal karena sakit, suruh dia datang ke sini, jika dia berani tidak datang, keluar dari perusahaan, tidak perlu datang lagi mulai sekarang." "Oke, aku mengerti, jadi begitu ya." Aku tutup telepon. Rocky tidak peduli apa yang dia pikirkan, bahkan jika Dewi benar-benar dipecat, dia juga bisa membuka perusahaan baru untuknya, tidak perlu menderita kemarahan wanita tua itu. Dewi mendengar isi panggilan dari samping, khawatir, seperti ini bukannya tidak baik. "Kamu akan istirahat di rumah hari ini, ingat untuk mematikan ponselmu, jangan pedulikan siapapun yang mencarimu, jika keluarga Liu berani memecatmu, kita juga tidak takut, jangan pedulikan dia, lihat siapa yang akan memohon pada akhirnya." Rocky tersenyum. Dewi mengangguk, meskipun dia masih cemas, tapi melihat kepercayaan diri Rocky, dia juga hanya bisa memilih untuk percaya pada Rocky. Rieol Group. Di ruang rapat, semua orang terlihat sangat khawatir. Brengsek. Christy menepuk meja dengan marah, kulit keriput di wajahnya bergetar, dengan marah berkata, "Sampah ini, berani-beraninya menutup teleponku, apa dia benar-benar berpikir aku tidak berani memecat Dewi?" "Nenek, jangan marah, tubuhmu penting." Mia mengelus dada Christy sambil mengeluh dengan pura-pura tidak punya niat lain, "Kakak sepupu juga, nenek juga tidak akan menyakitinya." Dia tidak percaya pada nenek, Todak percaya pada keluarga Liu yang membesarkannya, tapi malah percaya pada sampah seperti Rocky, bukankah ini sedikit tidak tahu terima kasih? Berbicara sampai akhir, Mia diam-diam memperhatikan ekspresi Christy. Seperti yang dia duga, wajah Christy benar-benar menjadi lebih suram. Mike yang berada di sampingnya juga mengipasi api yang membara, "Aku dari awal tahu, Dewi memihak orang luar, itu benar untuk memecatnya, membiarkannya tinggal di perusahaan bisa menyebabkan banyak kerugian di masa depan." Christy mengangguk, berkata dengan marah, "Oke, aku akan memecatnya hari ini, aku tunggu dia memohon padaku."